Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Anak nabi yang soleh dan soleha, kelas 5 dari Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Alhamdulillah. Pertemuan kali ini di bab kedua, yaitu puasa Ramadan dan amaliyahnya. Anak-anak setelah ini bisa melihat materi boleh dari buku, paket, maupun dari video yang bagus buat. Ya, untuk penjelasannya kita simak tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, untuk kali ini pengertian puasa. Puasa menurut bahasa adalah menahan. Secara istilah, menahan hawa nafsu dan hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kalau yang membatalkan puasa secara zahirnya adalah makan dan minum secara sengaja atau muntah secara sengaja. Kalau secara pahalanya batalnya karena kita marah-marah, kemudian karena membicarakan orang lain, itu nanti akan membatalkan puasanya beserta pahalanya. Jadi puasa itu menahan diri dari hawa nafsu yang membuat kita bermaksiat dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kalau puasanya baru siang hari namanya baru belajar puasa. Untuk selanjutnya yaitu adalah rukun puasa. Rukun puasa ini ada dua. Yang pertama, niat pada malam hari. Dua, menahan hal yang membatalkan puasa. Rukun itu apa, Kak? Rukun itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Bila tidak dikerjakan, maka puasanya tidak sah. Seandainya niat sudah dikerjakan, tetapi siangnya tidak bisa menahan hal-hal yang membatalkan, malah makan atau minum dengan sengaja, maka puasanya tidak sah. Kemudian sudah menahan hal yang membatalkan puasa, tetapi tidak niat pada malam hari, maka puasanya juga tidak sah. Itu ya, Kak. Nah, untuk selanjutnya adalah syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib puasa ini yang pertama pasti beragama Islam. Yang kedua balik. Balik ini tentunya sudah sampai umurnya. Ya, untuk perempuan dimulai dari 9 tahun dan ditandai dengan keluarnya haid, darah haid. Untuk laki-laki sampai umur 15 tahun ditandai dengan keluarnya sperma. Berakal, akalnya sehat untuk berpikir, untuk mengerjakan hal yang baik, bisa tahu mana hal yang buruk dan hal yang baik. Itu ya, Kak. Kemudian tidak sedang dalam haid atau nifas, ini bagi perempuan ya, tidak sedang dalam haid, harus suci. Kemudian tidak dalam bepergian atau musafir. Kalau yang keenam harus kuat ya, kalau seandainya memang tidak kuat secara jasmaninya maupun rohaninya, maka tidak wajib puasa. Berarti dikatakan orang tersebut tidak sehat, tetapi dikatakan sakit. Nah, yang ketujuh adalah sehat tadi, Kak. Maka kalau orang sehat wajib puasa. Untuk selanjutnya adalah sunnah puasa. Sunnah puasa ini adalah suatu hal yang sebagai tambahan, Kak. Sebagai tambahan kebaikan di bulan Ramadan atau pas ketika kita berpuasa. Yang pertama, mengakhirkan waktu sahur. Kalau sahur diakhirkan, tapi berbeda ketika kita berbuka, maka disegerakan. Jadi menyegerakan berbuka tetapi mengakhirkan puasa. Ini adalah salah satu kemurahan dari siapa? Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berdoa sebelum berbuka. Keempat, berbuka dengan sesuatu yang manis. Kenapa kok yang manis? Agar daya tahan kita yang tadinya lemas akan pulih kembali. Gitu ya, Kak. Kemudian
Yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa, yang pertama adalah makan atau minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, hilang ingatan, tiba-tiba ingatannya hilang, amnesia, ya, mendadak lupa semua. Kemudian keempat, murtad. Murtad itu adalah keluar dari Islam. Lalu kelima, haid atau nifas. Ini bagi perempuan, ketika sudah siang hari atau malah mau sore hari tiba-tiba keluar haid, ya, ini akan membatalkan puasa. Bagaimana puasanya? Bisa diqadha, itu diganti ketika sudah di luar Ramadan atau ketika sudah bersuci. Untuk selanjutnya adalah amalia Ramadan. Apa saja amalia Ramadan? Yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih ini dikerjakan setelah sholat Isya, itu ya Kak. Kemudian sholat witir, tadarus Al-Quran, sodako. Jadi yang sholat tarawih ini itu hanya bisa dikerjakan ketika di bulan Ramadan. Kalau sholat witir itu setiap hari kita mengerjakannya, tidak harus menunggu di bulan Ramadan. Kemudian tadarus Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, lalu sedekah. Kemudian orang yang boleh tidak berpuasa, yang pertama musafir, kemudian orang yang sakit, wanita hamil, wanita menyusui, kemudian orang yang sudah tua. Musafir ini dalam perjalanan ya Kak, dan lebih dari 100 kilo keliling daerah-daerah. Kemudian orang yang sakit ini lemah, ya. Jadi ketika sakit panu, sakit gatal-gatal tetap puasa, tetapi yang sakit ini sehingga badannya lemas, bila mana kalau berpuasa maka sakitnya akan tambah parah, maka ini boleh tidak berpuasa. Tapi ketika sehat nanti diganti atau qadha namanya. Kemudian wanita hamil, wanita menyusui, kalau memang berat, ya, itu nanti boleh diganti, boleh tidak berpuasa dan puasanya boleh diganti, ya. Seperti itu. Kemudian orang yang sudah tua ini atau jompo, ya, ini boleh tidak berpuasa, tidak perlu diqadha, tetapi cukup membayar kafarot. Kafarot itu makanan sebesar 6 on, kurang lebihnya seperti itu, yang harus dikeluarkan setiap hari, ya. Jadi membayar kafarot, dan kemudian banyaknya adalah 6 on, kurang lebihnya makanan pokok, itu ya Kak, ya. Untuk selanjutnya adalah orang yang dilarang puasa. Ini orang yang sedang haid dan orang yang sedang nifas. Lalu hikmah puasa, untuk apa puasa yang kita lakukan, yang diperintahkan oleh Allah? Untuk pendidikan, untuk kesehatan, mensyukuri nikmat, mendekatkan diri pada Allah, ya. Itu tadi semua dalam materi tentang puasa di amalia dan amalia Ramadan. Nah, itu tadi penjelasan tentang puasa beserta amaliyahnya, puasa Ramadan beserta amaliyahnya. Dari materi tersebut silahkan nanti anak-anak menuliskan pengalaman yang unik, pengalaman pribadi tentang sholatnya, kemudian sodakohnya, kemudian cerita bagaimana di bulan Ramadan ketika kamu beribadah seperti sholat tarawih, gitu ya Kak, ya. Apa kesan dan pesannya untuk di amaliyah Ramadan kemarin? Nah, begitu ya Kak, ya. Terima kasih. Bisa
nanti dibalas di Google Class, ditulis di kolom komentar. Ya, boleh di kolom komentar, silahkan diketik, ditulis cerita pengalaman pribadi kamu. Cukup sekian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.